ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan untuk keluarga serta keturunan beliau, tidak lupa untuk para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim. InsyaAllah sampai kepada Fadlul Zikri, keutamaan zikir. Dalam pembahasan keutamaan zikir, muallif, penulis, menyampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan juga dalam hadis-hadis yang lainnya berkaitan dengan keutamaan zikir. Adapun Abdullah bin Busr meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, syariat Islam sangat banyak sekali." Maksudnya banyak di sini mungkin secara subjektif ya. Walaupun memang pada kenyataannya syariat Islam itu banyak. Boleh orang menganggap bahwa banyaknya itu relatif. Mungkin jika dibandingkan dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, tentu lebih banyak. Maka dikatakan relatif karena bisa jadi bukan lebih banyak, lebih sedikit dibandingkan dengan syariat-syariat yang diciptakan oleh manusia. Bisa jadi. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk menciptakan tata aturan syariat sesuai dengan kemauan akal dan hawa nafsu. Contoh sajalah aturan-aturan konuniyah, aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, itu lebih kompleks, lebih banyak daripada aturan syariat Islam itu sendiri.
Maka bisa dikatakan aturan itu relatif jika dikatakan banyak. Sehingga kalau hadis ini menyebutkan seorang yang mengatakan kepada Nabi, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Sungguh syariat Islam itu banyak bagiku. Nah, bagiku. Mungkin bagi orang yang memang berat menjalankannya atau tidak dimudahkan oleh Allah menjalankannya. Tapi hadis ini pun bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu sebagai pembenar bahwa syariat Islam itu banyak. Tapi juga lebih dari itu, bahwa hadis ini memberikan solusi. Kalau sekiranya orang merasa berat dengan banyaknya syariat Islam itu, apa solusinya? Nah, ini. Kemudian orang itu mengatakan, fa'akhbirni bisyai'in. Maka kabarkan kepadaku tentang sesuatu, wahai Rasul. Atasabbathu bih. Yang bisa kujadikan sebagai pegangan. Artinya, solusi yang bisa mengcover, solusi yang bisa mewakili dari semua syariat itu. Walaupun secara keseluruhan pasti tidak akan bisa diwakili oleh syariat yang disebutkan Nabi itu. Karena memang beda tentang syariat-syariat yang ditetapkan itu, baik berkaitan dengan hukukullah, hak-hak Allah, dan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan. Beda. Tapi inti daripada syariat itu adalah agar manusia hidupnya tidak lupa kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu. Makanya Nabi memberikan solusi dengan ucapan apa? Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lidahmu basah dengan zikir. Jadi solusinya yang bisa mungkin mengcover syariat Islam yang banyak itu, yakni zikrullah. Karena hakikat dari syariat Islam semuanya itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Seluruh syariat Islam tujuannya dalam rangka mengingat Allah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lidahmu, lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Kemudian dijelaskan ungkapan sahabat tersebut tentang syariat Islam, yakni kalimat syara'i'. Kalimat yang merupakan jamak dari syariat, berasal dari syariah, ya. Jamaknya syara'i'ah, syara'i'. Maknanya yaitu at-tariqul mardiyah, jalan yang diridhoi. Yakni bahwa perkara-perkara Islam terlalu banyak bagiku.
kas-salati waz-zakati wal hajji was-shaumi wal jihad wa amal al-badaniyah, dan amalan-amalan badaniyah, wa amalul maliyah, dan juga amalan-amalan yang bersifat menginfakkan harta benda, dan juga dalam menjaga diri dari segala yang membahayakan. Yahfadhu minal mahdzurat, dan juga al-imtina'u 'alal 'uqubat, menjaga diri dari berbagai macam perbuatan yang mengandung siksa, wal kafara, dan tebusan, kafarat. Amalan-amalan hablum minan nas. Ada juga yang bersifat pribadi, yang berkaitan dengan badan. Ada yang berkaitan dengan harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Jadi memang banyak. Jika dibandingkan dengan syariat nabi-nabi terdahulu, yang mungkin tidak sekompleks sekarang. Ucapan sahabat di atas, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, maka kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang dapat kujadikan pegangan, yang dapat mengcover syariat-syariat Islam itu. Karena aku tidak bisa keluar dari beban syariat sesuai dengan haknya. Dan selain dalam hal yang wajib, yaitu apa? Sunnah. Aku juga tidak sanggup melakukannya secara istimrar, continue. Fa akhbirni bi syai', maka terangkan kepadaku sesuatu atasabbatsu bi, yang dapat kujadikan sebagai pegangan. Artinya dengannya mudah-mudahan aku mendapatkan keberuntungan dan juga menjadi amalan yang berat dalam timbangan, setimpal dengan syariat-syariat yang lainnya, akan tetapi mudah untuk dilakukan. Kalau haji mungkin lebih berat, membutuhkan tenaga dan juga biaya. Mungkin puasa dikatakan berat, karena mungkin selain dari puasa wajib, puasa sunnah ini juga memberatkan untuk sebagian orang. Karena faktor usia, faktor juga kesehatan. Demikian pula faktor profesi. Yang mau tidak mau tiap hari dia harus bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat. Jadi jarang dia melakukan puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan, dia bisa luangkan waktunya setahun, yaitu dengan mengambil dari 12 bulan itu sebulan saja untuk melaksanakan ibadah shaum wajib, yaitu puasa Ramadan. Tapi ini yang sunnah-sunnah nggak mampu dia. Maka yang dapat dilakukan untuk mengcover semua ibadah-ibadah tersebut, yang tujuan dari semua ibadah itu dalam rangka mengingat Allah, maka Nabi menyebutkan yakni zikrullah sebagai solusinya. Sekalipun Nabi mengatakan zikir dengan lidah, walaupun
Tidak sekedar dengan lidah, tapi harus dilandasi dengan zikru fil qalbi, mengingat Allah di dalam hati. Terjadi hubungan yang erat antara apa yang diucapkan dengan lisannya dan apa yang ada di dalam hatinya. Maka di antara perkara yang pernah disebutkan dalam hadis qudsi, ada zikir meliputi hati dan juga lisan. Dalam hadis Sahih Muslim KBC di nomor 2300, coba dicek. Iya. Silakan. Sebentar. Ini materi yang saya sampaikan ini, hadis ini sudah atau belum? Belum. Belum ya? Belum. Oh ya, lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Apa firman-Nya? Aku senantiasa menurut sangka hambaku kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kemudian, Dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. iya. Dan Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan beserta dia jika dia mengingat atau berzikir kepadaku. Ma'iyah. Ma'iyah yaitu kebersamaan. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan dalam zat. Tentu ini penyimpangan dalam akidah hulul atau ittihad. Allah tidak menyatu dengan makhluk. Tidak mungkin itu terjadi. Ma'iyah di sini, aku akan bersamanya jika dia mengingatku. Yakni bersama, maksudnya yaitu bahwa pertama ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bukan zatnya. Yang kedua, yakni penjagaan dan pemeliharaan Allah. Dijaga dimanapun dia berada. Kemudian, hadis kalimatnya selanjutnya gimana? Jika dia menyebut namaku dalam hatinya, maka aku menyebutnya pula dalam hatiku. Idza dzakarani fi qalbihi wa dzakartu fi qalbi. Jika dia menyebutku, mengingatku dalam hatinya, berarti ada zikir dalam apa? Dalam hati. Zikir qalbi. Zikir dalam hati. Meskipun cangkeme ka umi, tapi hatine umi mosono hati umi. Tetapi hatinya bagaimana? Bergetar. Ada nggak hati yang bergetar? Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Itu artinya hatinya zikir, mengingat Allah. Kan bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Ya. Jadi
jika dia mengingatku dalam hatinya. Wa dzakartu, dan aku akan mengingatnya fi qalbi, dalam hatiku, kata Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah juga punya hati. Baik, cukup, nggak usah dilanjutin, udah kena poinnya. Muslim berapa tadi? 2300. Ya, 2300. Jadi Nabi mengatakan, hendaklah lisanmu basah dengan zikir. Tapi bukan hanya lisan, tapi juga hati. Juga dengan perbuatan tentunya, ya. Seluruh aktivitas perbuatan kita itu harus mengingat Allah. Ungkapan sahabat di atas, at-tashabbuth, yaitu berpegang dan bergantung dengannya, sesuatu yang bisa diandalkan. At-tasabbuth, sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, sesuatu yang bisa dijadikan apa? Sandaran, dijadikan sebagai andalan. Sama dengan antum punya doa andalan. Apa doa andalan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Andalan iku nek wis males donga, andalane iku. Ya. Gacone donga. Gacone donga iki. Ojo panganan tok gawe gaco, ya. Gacuan mie. Ojo disebut rek. Padha mbek iklan. Gak jelas halal ngono kok di iklan. Wong yo ojo angger enak, sing akeh sing tuku tapi halal kudu jelas. Sip. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lidahmu basah dengan zikir, yakni hendaklah lidahmu senantiasa berzikir, mengingat Allah. Mungkin dia mengucapkan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, tahlil, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, la haula wala quwata illa billah. Apa itu? Hauqala, inna lillah istirja'. Atau dia ucapkan subhanallah, tasbih. Atau tasdiq. Gimana tasdiq? Tasdiq. Sing iso jawab door press, jajan kotak. Lho, kau ono Ustaz. Ayo. Kita jupukno Ustaz. Betul betul dikai. Ayo tak jupukno. Iku isyarat rek. Arep nyai hadiah mosok gak duwe. Apa Bu? Tasdik Bu? Sadaqallahul azim. Tasdik. Sopo sing ngomong? Arabi ya. Ustaz Kaan Fikaroni. Enggak? Atau mungkin bukan hanya zikir. Bukan sekedar kalimat thayyibah, yakni tasbih, tahmid, tahlil dan yang lainnya, tapi juga termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu juga zikrullah, itu zikir. Atau bahkan memberikan nasihat-nasihat yang baik, itu termasuk zikir. Hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah. Kata
pensyarah kitab ini, Syekh Muhammad bin Wahab Al-Qahtani, mengatakan demikian karena basahnya lidah itu sebagai kiasan dari kesibukannya dengan zikir. Basah di situ dengan zikir artinya apa? Dia lakukan terus menerus. Kenapa kiasannya itu lidahnya basah? Kenapa? Kenapa lidahnya basah? Kiasannya berarti terus menerus berzikir. Kenapa? Karena sesuatu itu bisa dilakukan terus apabila ada pelicinnya. Mesinmu kau no uli, gerak apa mandek? Halo, mandek. Sementara zikir itu disifati istimror terus. Berarti butuh uli. Nah uli ini apa? Ya, basahnya lidah kita itu. Basah dengan apa? Ya, bukan sekedar basah dengan air liur ya, tapi basah di sini dengan digerojok asma Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga ketika zikir itu berlangsung, dia akan terus, tidak bisa berhenti. Kayak sampean nek mangan apa iki? TOT. Kadang-kadang aku lho mangan iki lho gak iso mandeg. Mangan apa biasanya? TOT. Ada orang begitu makan gak bisa berhenti. Ada orang zikir itu gak bisa berhenti. Karena nikmat. Sehingga basah, gerocok terus. Ya, baik. Jadi kata Syekh Wahab Al-Qahtani mengatakan demikian karena basahnya lidah itu sebagai kiasan dari kesibukannya dalam berzikir. Karena dia lakukan terus menerus. Seperti mesin yang tidak bisa pernah berhenti. Karena ada roda apanya? Roda gila. Karena roda gila kan nggak pernah berhenti kan? Terus ya, bergerak terus nih. Baik. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka baginya memperoleh pahala 10 kebajikan. Maaf, 1 kebajikan. Hasanah, 1 kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebajikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebajikan. Jadi hasil akhirnya berapa kalau 1 dikali 10? Ya 10. Asalnya 1 dilipat gandakan jadi 10. Ini merupakan konstanta paling rendah. Pengali paling rendah di dalam amal itu adalah asyra, 10. Karena nanti konstanta pengali itu bisa banyak. Bisa sampai 700, bisa sampai tanpa batas, dikali X, unlimited, maka hasilnya pun tidak terbatas. La aqulul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alif harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti ada berapa huruf? 3 huruf. Wa kullu harfin asyran. Dan setiap huruf berapa tadi? 10. Jadi berapa itu alif lam mim? 30. Hadis yang terdapat dalam Sahih At-Tirmizi
nomor 2910. Cek, recheck. Tirmidzi 2910. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya, silakan. Sahih. Iya, baca. Coba. Aku mendengar Muhammad bin Ka'ab al-Quraisy berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan karenanya. Dan 10 kebaikan yang serupa dengannya dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baik. Berarti hadisnya benar. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir Imam Al-Albani, yaitu di nomor 7479. Sahihul Jami', ya, dinukil kembali oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau tersebut. Sabda beliau, sahabat yang mengatakan bahwa hadis ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini marfu sampai kepada Nabi dengan derajat apa di situ? Hasan, sahih, sahih ya, bahkan sahih ya. Hadisnya marfu. Marfu, ya, sampai kepada Nabi. Hadis ini hasan sahih. Ayo coba lanjutkan. Hasan sahih kan, benar kan? Silakan. Hadis ini juga diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang berbeda dari Ibnu Mas'ud. Abu Al-Alwas meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sebagian ahli hadis memamfurkannya, sedangkan sebagian yang lainnya mauqufkannya dari Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih. Baik. Sabda beliau, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Adalah merupakan taukid wa syarh, penguat dan juga penjelas anna kulla harfin fil Qur'an, bahwasanya setiap huruf di dalam Al-Qur'an falahu ajrun, baginya terdapat pahala. Bahkan sampai ada yang menganggap bahwa alif lam mim itu cuma satu huruf saja. Ini anggapan yang tidak benar. Yang benar adalah alif harfun, lam harfun, mim harfun. Sekarang sebelum baca alif lam mim saja sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, Bu? Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Kurang hitung. Hitungan saiki. Nek meneh nek jawab langsung nyaut. Kayak cerdas cermat ngono. Berapa? Ngelu ono sing 20. Jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kalau masing-masing huruf dapat 10 berarti berapa? 190. Tapi ojo hitung-hitungan rek. Aku mau moco sak kebet kali 10 wis pirang ewu. Etokane iki tak pur wae kok pahala. Jadi
Jangan hitung-hitungan pahala dengan Allah. Ingat hadis ini sebagai motivasi. Bukan untuk hitung-hitungan dengan Allah. Lantas kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk mengcover dosa. Pahalaku wis 1000 rek. Dosaku sik 500. Berarti sik susu. Nah, itu hitung-hitungan sama Allah itu. Ya. Lu aku maca Quran iku bendino pahalaku 1000. Tapi hobi mesoku 500 gorong mandek. Nek tak hitung-hitung sik susu. Jangan begitu, ya. Apalagi dihitung-hitung untuk menutup keburukan. Hadis ini mengandung anjuran agar memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk zikir yang paling agung, yang penuh pahala, yang melipat gandakan lebih banyak. Makanya zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri disebut dengan az-zikru. Az-zikru, zikir. Di dalam surah Al-Hijr, coba dicek. Insyaallah 15 ya. Said Kolai 15. Ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan az-zikra. Apa az-zikra? Al-Quran. Al-Quran nama lainnya az-zikru. Kami telah menurunkan az-zikra. Wa nahnu, dan kami pula lahafizun, yang memeliharanya. Maka di sini disebutkan dalam kitab ini annal Qur'ana, Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan zikrul azim, zikir yang paling agung, atau a'dhamuz zikri. A'dhamuz zikri. Ada afdhaluz zikri. Zikir yang paling baik la ilaha illallah. Tapi a'dhamuz zikri, seagung atau paling agung zikir itu adalah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'anul azim. Di samping Al-Qur'anul karim, Al-Qur'anul azim. Karena a'dhamuz zikri, seagung-agung zikir itu Al-Quran, yaitu Al-Quran. Kalau afdhaluz zikri, seutama-utama zikir, la ilaha illallah. Dari Uqbah bin Amir diriwayatkan bahwa ia menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar
wa nahnu fis suffa, sedangkan kami berada di suffa. Suffa itu emperani Masjid Nabawi zaman Nabi. Sekarang ya sudah tidak ada, tapi masih diabadikan tempatnya. Kalau Bapak Ibu di Masjid Nabawi itu lewatlah pintu Bilal, itu akan masuk ke yang disebut dengan Suffa. Suffa itu emperan, bagian luarnya masjid yang ditempati oleh para sahabat sing gak duwe omah, sing gak duwe bojo. Itu di emperannya masjid tiap hari, sehingga sering ketemu Nabi. Di antara ahlu Suffa siapa? Abu Hurairah. Makanya banyak sekali berinteraksi dengan Nabi. Walaupun masih muda belia, ilmunya banyak. Makanya banyak riwayat hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah. Pemuda yang saat itu masih belum berumah tangga, yang banyak berhubungan, berinteraksi dengan Nabi. Nah, ahlu Suffa itu sahabat-sahabat Nabi yang di samping beliau, di samping mereka tidak punya rumah, mereka adalah sahabat yang miskin, yang fakir. Makanya kadang kalau ada makanan itu selalu Nabi itu ingat dan memberikan kepada ahlu Suffa. Nabi keluar dan kami berada di Suffa. Kata Uqbah bin Amir, faqal, dan mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyaghdu kulla yaumin ila budhan au ila al-aqiq. Siapakah di antara kalian suka keluar di pagi hari setiap hari menuju ke budhan atau ke Aqiq, fayati minhu binaqatain, dan pulang membawa 2 ekor unta, naqatain qaumawaid, yaitu 2 unta betina merah. Unta merah itu mahal. Umpama mobil ngono iku mobil pilihan. Apa contohnya? Nah, simpenan dewi. Masing-masing punya selera. Yang jelas itu kendaraan mewah. Unta itu bukan hanya ternak, tapi juga kendaraan. Unta merah kendaraan mewah. Harganya bisa miliaran. Itu unta padahal. Tapi nek dadi daging wis padha wae. Tapi untanya itu warnanya itu luar biasa, merah keemasan. Jarang. Tidak pernah ketemu. Belum pernah ya. Karena memang pilihan. Fi ghairi ithmin, dan kau mendapatkannya dengan cara tidak melakukan dosa. Maksudnya gak ngerampok, gak nyolong, gak mbujui uang. Kadang ada orang itu dapat sesuatu dengan cara apa? Nipu. Dapat sesuatu yang hebat tapi nipu orang. Itu bisa jadi. Wala qati'atir rahim, dan juga tidak dalam rangka dan juga tidak dengan cara putus hubungan silaturahmi. Mungkin itu adalah warisan yang jadi rebutan, yang kau rebut dari ahli waris yang lain, yang akhirnya kau putus hubungan apa? Silaturahim. Tidak melakukan itu semua. Artinya betul-betul kita diberi secara halal.
entah dengan bekerja atau dengan diberi hibah. Faqulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhibbu dzalik, tentu kami suka wahai Rasul. Sapa sing gak gelem dikai mobil mewah gratis. Masih tahun lawas. Masih tahun lawas. Tapi ngeluh ngisi bensin. Soalnya boros. Itu nek mobil, tapi nek unta ya insya Allah bisa dijual. Tapi nek mobil lawas kurung karuan, ya kan? Soalnya sing tuku yo mikir. Ini kalau unta, meskipun unta lawas gak apa-apa. Itu loh, unta kawak wis tuwa gak masalah. Jual bisa. Jadi masih tetap banyak manfaatnya. Nuhibbu dzalik, tentu kami suka wahai Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, afala yaddu ahadukum ilal masjid. Apakah kalian tidak suka salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, faya'lamu, kemudian mempelajari, au yaqra'u, atau membaca ayatain, dua ayat dari Al-Quran, fi kitab min kitabillah azza wa jal, dua ayat dari kitabullah. Hal itu khairul lahu min naqatain. Hal itu lebih baik daripada kau mendapatkan unta merah. Kau datang ke masjid membaca dua ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Sampean sing ngaji maca Quran me oleh 2 ayat, padha ambek oleh 2 mobil mewah, 2 unta merah. Sampean jane iku aslinya soge enggak? Soge. Saya tanya, ini yang bicara siapa ini? Rasulullah. Bener apa salah? Bener. Tapi enggak percaya itu. Ya, gak percaya. Malah wong sing ngaji dilokno iku lho, ya Allah ya ini ngaji ae rono rene, gak nyambut gawe kae. Lho. Ane jerakan iki. Pensiun. Lebih jerakan pensiun. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, jangan merasa menyesal kalau kita tiap hari itu mendatangi majelis taklim. Kadang-kadang menyesal gitu. Ya iya ora? Jane wingi ku ana proyek tak tolak. Gara-gara apa? Ngaji. Ndak itu, Ustaz. Hah? Ndak apa? Nggak ngomong gitu. Hah? Kadang ada orang menyesal gitu loh. Gara-gara ngaji. Soalnya aku gak enak mbek ustaz kon maca ya. Ono pesenan tak tinggal. Ya. Sama. Wa thalathun khairul lahu min ats-tsalath, dan 3 ayat lebih baik dari 3. Wa arba'un khairul la min arba', dan 4 ayat lebih baik daripada dia mendapatkan 4 unta merah. Wa min a'dadihinna minal ibin, maksudnya dari jumlah diantaranya unta secara umum sejumlah itu pula. Unta merah, betina lagi. Yang
bunting lagi. Udah tinggal mendapatkan banyak keuntungan. Ungkapan sahabat Nabi di atas, wa nahnu fis suffa. Suffa adalah satu tempat di masjid yang disediakan untuk orang yang singgah dan bagi orang yang tidak memiliki rumah dan keluarga. Ungkapan sahabat Nabi di atas, yaghdu, yakni bepergian pada awal siang, yaitu pada waktu duha. Dan itulah jam-jam di mana orang sibuk mengawali aktivitas pekerjaan. Mulai jam pira sampai jam pira? Jam 6 sampai jam 8. Ya, jam 6 sampai jam 8. Awal siang. Yaghdu, dia pergi di awal siang. Sabda beliau, ila Budhan, yakni sebuah nama lembah di kota Madinah, namanya Budhan. Tapi ada yang keliru baca karena terjemahannya dibaca jadi apa? Buton. Hah? Yang betul itu apa? Iya, Budhan. Jadi toknya di situ harus disukun, disakna. Budhan, bukan buton, bukan. Nek buton nang kene. Pak Harto nggak bisa bila buton. Buton. Oh, ya kan. Gara-gara ini gak jangkep tuh. Dinamakan demikian karena luas dan lebarnya tempat itu. Kata itu berasal dari batta, yang artinya yakni bisata, yaitu luas. Sabda beliau, au ilal aqiq, atau pergi ke lembah Aqiq. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud Aqiqul Asghar yang letaknya kira-kira 3 mil atau 2 mil dari kota Madinah. Kalau Wadil Aqiq itu adalah Bir Ali. Dikatakan di situ tempat yang diberkati. Sholli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah kau Nabi di lembah Aqiq yang diberkati ini. Namanya Wadil Mubarak atau Wadil Aqiq, lembah Aqiq. Dari situlah kata Aqiq. Sabda beliau, ada kemungkinan keraguan dari rawi dan kemungkinan juga menjelaskan macam-macam tempat itu. Artinya tempat yang berbeda. Karena keduanya yakni Budhan dan Aqiq adalah tempat yang paling dekat dari kota Madinah yang dijadikan sebagai pasar unta. Sabda beliau, Qaumawain. Kalimat Qaumawain yakni isim musanna dari kata qauma. Hamzanya dibalik menjadi huruf wawu. Qauma jadi qaumawain, qaumawa. Artinya unta yang memiliki punuk yang besar. Itu merupakan harta pilihan bagi bangsa Arab. Sabda beliau, fi ghairi ithmin, yakni tanpa mencuri, atau ghasab, meminjam tanpa izin. Iki sing sering dilakoni, ghasab, nyelang gak kondo. Apa contohi? Sandal nang masjid. Lu aku gak nyolong, aku iki nyelang. Arep nek gomondi, tak gomole dilu kok tak balekno. Itu namanya ghasab. Makanya jangan beli sandal dulu kalau kehilangan sandal di masjid.
Dinteni meneh, ben ya, nanti kan balik. Iya, bener. Ya. Atau dinteni sak pengajian, nek pengajiane ulanan, enteni ono sak ulan. Engko lak balik. Iya. Ya. Ana buktine bisa. Ya. Dibayar apa? Sandale digawe gara-gara apa? Wonge gak ketok. Angger sandal digawe. Nek gak ngono sandale mirip, prei wonge gak ketok, sandale mirip. Dibayar ukurane seji. Sing digawe ukurane wong. Sing nemen maneh. Sing digawe ukurane siksak. Situke digawe wae dhewe, situke wae wong. Dadi cilik gedhe. Iki ana contone sakit. Depan. Macam. Ya Allah. Nah, itu ghasab. Tapi ada yang memang tujuannya mencuri. Dan itu ada. Kenapa? Sandalnya bagus. Wis tuwa gawe sandale arek enom yo ilang. Contohnya ono. Contoh wonge macet dadi contoh. Ya kan nggak boleh ngomong dusta. Ngomong harus ada realitanya ya. Baik. Bu, lanjut napa mboten? Nggih. Nek bapake guyu sampean gurung iso guyu, ya. Jangan ngobrol. Saya lanjutkan. Ghairi ismin, tanpa berbuat dosa, tidak mencuri, meminjam tanpa izin, wala qati'atir rahim, dan juga tidak dalam dengan cara mutus silaturahmi, tidak melakukan hal yang dapat memutus silaturahmi, mungkin mengambil hak warisan orang lain. Kalau silaturahmi itu berarti masih punya hubungan apa? Rahim. Mungkin saudara, atau mungkin anak, atau orang tua. Contoh nih, untone bapake digawe anake. Itu sok ngamuk bapake. Bisa jadi apa? Mutus silaturahmi. Tapi kalau kebalikannya nggak apa-apa. Untone anake digawe bapake. Boleh nggak? Boleh, karena harta anak adalah harta orang tua, gak apa-apa. Jadi kalau ada bapak kita ke rumah anak laki-lakinya, sementara selama ini bapaknya gak diopeni, kesempatan dia datang ke rumah anaknya, gowo truk, kongkon ngangkut kabeh perabot, angkutan kabeh, anaknya mulai lu resi. Ojo ngamuk, ternyata setelah diselidiki yang ngangkut bapak Dewi. Mungkin salahmu Dewi, introspeksi. Mungkin selama ini tidak pernah memberi nafkah. Akhirnya apa? Bapaknya mengambil dari barang kita. Itu hak orang tua. Nah, kalau sebaliknya nggak boleh. Makanya harta orang tua itu jangan asal ambil, asal pakai, harus minta izin, Pak, nyelang sepeda montore. Gitu. Kalau bapak perlu izin nggak kepada anak? Enggak, langsung digawe gak apa-apa. Kalau ada orang tua izin, itu saking etisnya bapaknya. Hanya sebagai bentuk etika. Le, tak selang ya. Masih yo gak ngomong yo gak apa-apa jane. Ya. Baik. Sabda beliau, wa min adadihinna, yakni 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta betina. 2 unta secara umum al-ibil, sejumlah itu pula. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. Dan unta secara umum sejumlah itu pula. Demikian pula jika 4 dan seterusnya. 4 ayat masih lebih baik daripada 4 unta.
5 ayat lebih baik daripada 5 unta. Ya apa wi? Maca Quran sampai entek sak juz. Sampean jane iku dadi apa? Ternak unta jane. Nek bener-bener apa? Diwujudno dadi unta temenan. Dan sampean lebih ringan jika tidak diwujudkan. Karena pahalanya tersimpan di tempat yang dikehendaki Allah. Karena pahalanya abstrak, aman. Yo aman, yo abstrak. Tapi kalau diwujudkan konkret, sampean bingung golek kandang. Bingung enggak? Bingung. Aku rek maca mau 10 ayat rek, wah oleh 10 unta. Saiki tak golek kandang aku nang ndi ono kandang unta. Bingung. Makanya pahala abstrak itu justru menguntungkan kita. Bayangkan kalau kita dapat pahala menyolati jenazah orang mati. Pahala berapa? 1 kirot. Segede gunung apa? Oh, mau tekak nang Gunung Anyar, gak muat Gunung Anyar. Meskipun itu wilayahmu kabeh. Karena gedean Gunung Uhud. Kesimpulan bahwa Nabi menganjurkan agar gemar membaca Al-Quran dan berlaku sederhana di dalam kehidupan maupun kenikmatan dunia. Waya ngaji. Kalau memang waktunya kerja ya kerja. Nah yang banyak itu apa? Alasannya nggak punya waktu luang untuk tolabul ilmi, sibuk bekerja. Direwani awan bengi, budal isuk sadurunge arek tangi, mulai anake wis turu. Nah ini. Jadi sederhana di sini di dalam mencari penghidupan dan juga di dalam mencari kenikmatan dunia. Yes, seperti burung lah. Burung itu ada jam kerja, pagi sampai sore. Burung itu kan pagi berkicau, terbang dia cari makan, pulang sore, kadang berkelompok, dia pulang. Gak ada manuk ngelembur mulai jam 09.00 bengi, gak ada. Ya kan, dewean koak, ya kan, gak ada. Baik, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fi." Barang siapa yang duduk dalam satu majelis di mana ia berzikir kepada Allah di dalamnya, kanat alaihi minallahi tiratun. Ia akan mendapatkan hal yang saya ulang ya. Ini keliru. Man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di suatu tempat, lam yadhkurillah, di dalam tempat itu dia tidak mengingat Allah, tidak mau berzikir, kanat alaihi minallahi tiratan, maka baginya akan mendapatkan penyesalan. Wa manit toja'a motja'an, dan barang siapa yang tidur di tempat tidurnya dia, lam yadhkurillaha fi, tidak mengingat Allah, kanat alaihi minallahi tiratun, maka baginya akan mendapatkan penyesalan kelak di hari kiamat. Kalau di dunia mungkin gak menyesal. Kenapa? Mungkin barangkali tertutupi oleh syahwat dunia, sehingga dia tidak merasa menyesal. Tapi penyesalan itu akan jadi nyata, betul-betul akan terjadi kelak di akhirat. Menyesal. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Abu Dawud nomor 4856. Dan di dalam Sahihul Jami' di nomor 6477. Silakan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau?
Siapa yang duduk dalam suatu majelis lalu tidak berzikir kepada Allah, maka baginya akan Allah timpakan penyesalan. Dan siapa yang berbaring dan tidak berzikir kepada Allah, maka Allah menimpakan penyesalan kepadanya. Iya. Tirotun, yaitu penyesalan. Kalau bahasa kita sehari-hari apa? Menyesal itu. Ketun. Ketun. Ketun itu biasanya ketun ngarep apa mburi? Mburi. Makanya kalau tidak di dunia, pasti di akhirat dia akan menyesal. Dan yang serupa dengan menyesal itu adalah rugi. Orang yang menyesal itu berarti merugi. Rugilah. Nah itu. Rugilah orang yang tidak mengamalkan ini dan itu. Atau rugilah orang yang melakukan ini dan itu. Siapa orang yang rugi, yang tidak mengamalkan ini dan itu? Yaitu orang yang tidak beriman dan mengerjakan amal soleh. Dia akan rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Khusr di situ adalah kerugian. Siapa yang tidak rugi? Alladzina amanu wa amilus salihati. Yang beriman dan beramal soleh. Itu rugi karena tidak beramal. Ada rugi karena beramal. Rugi karena dia beramal. Yaitu apa? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Akhirnya dia rugi. Gara-gara dia berbuat zalim. Kezaliman itu merugikan dia. Kenapa dia rugi? Pahalanya berkurang karena melakukan kezaliman. Mungkin dia mengambil harta orang lain tidak diselesaikan di dunia, nanti pahalanya diambil, berkurang. Rugi dia gara-gara mendolimi orang, mengambil hartanya, merusak nama baiknya, membunuh atau menumpahkan darahnya. Itu penyebab orang berkurang pahalanya. Karena apa? Diambil oleh Allah untuk mengcover kezaliman yang telah dilakukan di dunia dan tidak diselesaikannya. Ada rugi dengan melakukan, ada rugi dengan tidak melakukan. Nah, kalau hadis ini rugi tidak melakukan atau rugi melakukan? Tidak melakukan. Rugi karena tidak melakukan. Sama seperti hadis Nabi. Orang yang tidak membaca surat Al-Baqarah, dia akan rugi, kata Nabi. Buka Al-Baqarah. Al-Baqarah. Muslim. Sahih Muslim. Nomor 771. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti. Seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya memperoleh berkah. Kalau membaca dia dapat berkah. Tapi kalau tidak, dan dengan tidak membacanya memperoleh penyesalan. Walam yaqra'ha, dan siapa yang tidak membacanya, dia akan menyesal. Tiratun, akan mendapatkan penyesalan. Di mana penyesalan itu tampak nyata? Ketika nanti di akhirat. Nek nang dunya gak ketok wong iku getun. Ya, peringas, peringis. Kayak gak ada apa-apa. Masih gak maca Al-Baqarah. Tapi ternyata orang yang tidak mengamalkan Al-Baqarah dalam hidupnya, nanti di akhirat dia akan menyesal. Lanjut. Belum selesai.
dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Nah, mungkin barangkali dia merasa rugi kalau ternyata dia kena santet. Baru dia menyesal, iya rek lapo aku gak ngamalno Al-Baqarah. Akhirnya tembus. Tidak ada penjagaan. Kalau dia ngamalkan Al-Baqarah dilindungi oleh Allah. Karena Al-Baqarah itu benteng dari tenung santet, dari perbuatan-perbuatan jin kafir untuk memperdaya manusia. Amalkan Al-Baqarah. Ustaz aku ngamalno koyok beduk Ustaz. Apa? Sing ngarep mbek sing mburi tok, tengahe bolong. Tak koyo bedhong ah. Ya, ngarep mburi tok. Lho maksudnya apa? Aku nek maca Al-Baqarah iku mek alif lam mim 1 sampai 5 dan Al-Baqarah 284, 285, 286 awal sama akhir koyo beduk. Kira-kira gimana? Boleh enggak? Ah, wis minimal iku. Tapi tengah-tengahnya rek sumpelen ambek ayat kursi ngono lho. Ya kan? Jadi ono tengah-tengah. Dan itulah yang memang dianjurkan. Ayatul kursi dan akhir dari surat Al-Baqarah. Kalau enggak semuanya amalkan sebagian. Supaya tidak betul-betul menyesal. Umpama nanti menyesali gak kabeh, menyesali titik air. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Siapa yang duduk di suatu majelis yang dia tidak mengingat Allah, dia kelak akan mendapatkan sebuah penyesalan. Ini kata Nabi SAW bersumber dari Abu Hurairah, yakni barang siapa berada dalam satu majelis yang di dalamnya tidak mengingat Allah, ketika itu ia mendapatkan kekurangan dari Allah. Kata tira berasal dari kata watara, yatiru, tiratun. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah. Walam yatirakum. Surah Muhammad. Surah yang ke-47. Yaitu pada ayat yang ke-35, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fala tahinu wa tad'u ila as-salami wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum." Apa kata Allah? Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Walan yatirakum a'malakum, dan Dia Allah sekali-kali tidak akan pernah mengurangi amalmu. Kurang, rugi, menyesal. Itu padanan katanya. Yatira, watara, yatiru, tiratun. Kekurangan, penyesalan. Zamakhsyari radhiyallahu rahimahullahu taala, ia berkata, ungkapan watartar rajulu, maknanya engkau telah membunuh anak, membunuh saudara atau kerabat orang tersebut. Hakikatnya engkau telah memisahkan dari kerabat dan hartanya. Termasuk makna al-witru adalah al-fard, yaitu tunggal, hilangnya amalan dan ganjaran dari orang yang mengamalkan itu. Diserupakan dengan orang yang memisahkan tersebut. Dan kata ini termasuk ucapan fasih. Artinya sudah dimaklumi sebagai bagian dari bahasa Arab, bukan bahasa serapan, bahasa asli. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari nomor asli 522.
dalam Sahih Muslim nomor asli 626. Man fatathu salatul asri, barang siapa yang kehilangan waktu salat asar, faka'annama wutira ahluhu, faka'annama wutira ahlahu wa malahu, maka seolah-olah ia telah terpisah dari keluarga dan hartanya. Saya ulang, man fatathu salatul asri, maka barang siapa yang ketinggalan salat asar, hati-hati, ketinggalan salat asar, faka'annama, maka seakan-akan dia wutira ahlahu, terpisah dari keluarganya, wa malahu, terpisah dari hartanya. Orang kalau kehilangan anggota keluarga gimana rasanya? Sedih nggak? Menyesal nggak? Mau lapo anakku katak gandeng, akhirnya ucul, menyesal, terpisah dari anaknya. Mau lapo anakku tak jarno dolen dhewe, gak ono sing ngonconi, akhirnya dico. Gimana? Punya anak diculik orang. Apa menek putu digondol penculik. Kadang-kadang yang lebih sayang kepada seorang itu bapaknya atau mbahnya? Mbahnya. Sing tahu dadi mbah wis ngrasakno. Ya. Jadi bagaimana seseorang telah kehilangan anggota keluarganya? Seorang anak kehilangan orang tuanya, seorang orang tua kehilangan anaknya. Sungguh sangat menyesal. Seperti itulah gambaran orang yang menyesal karena dia tidak mau berzikir dalam majelisnya. Nah, dalam majelisnya ngapain? Seneng-seneng tok. Ada tuh majelis mulai awal sampai akhir guyu tok. Ya, mulai weteng kaku. Enggak ada zikrullah sama sekali. Bahkan diembel-embeli pengajian, isinya mek cerita tok. Tidak disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah, enggak ada zikrullah di situ. Maka jangan sampai majelis itu akan jadi penyesalan kepada kita. Sebagaimana menyesal dan sayangnya kita kehilangan anggota keluarga atau kehilangan harta kita. Ya apa rasane? Duit tas isine, duit sak koper ilang. Gimana? Harta enggak itu? Harta itu. Rasanya gimana? Nangis enggak? Opo maneh kelangan Halo? Kok menengahi? Nek menengahi iki berarti ono masalah iki. Barno ilang jare ini. Atau mungkin barangkali diem karena apa? Wis dianggap bojone lulut lunga. Nek lulut iku masih ilang, Mbak. Balik. Kadang ditren kok. Kayak doro diculno. Jarno wis culno ae lak bali. Yakni telah terpisah dari masing-masing keduanya, baik karena terbunuh ataupun karena dirampas. Terbunuh jelas, tidak ada yang memiliki kecuali tanah. Dia kembali kepada Allah. Lah nek dirampas iki lho ya apa? Duwe anak dirampas, duwe bojo rampas. Nah itu. Bukan suami punya istri, istrinya dirampas. Bukan dibalik. Kalau ono wong lanang dirampas iku, wong lanange sing memang kepingin dirampas. Sing dirampas iku sing wedok. Kalau ono wong lanang dirampas. Ya, niku duduk dirampas iku sing lanange memang kepingin gitu. Nabi menjelaskan bahwa seorang hamba harus mempergunakan semua waktu di setiap situasi yang ia miliki untuk berzikir kepada Allah dan jangan sampai terpisah darinya.
Jangan berpisah dari zikir, mengingat Allah. Berarti hakikatnya dia telah terpisah dengan siapa? Terpisah dengan Allah. Karena tidak ada harta yang paling berharga dalam kehidupan ini kecuali Allah. Apabila ia meninggalkannya, ia akan merugi dan menyesal. Maka kerugian yang paling besar ketika dia dicuekin sama siapa? Allah nanti di hari kiamat. Gara-gara apa? Orang-orang yang dicuekin Allah di hari kiamat gara-gara dia telah lupa ketika hidup di dunia, melupakan Allah, melupakan apa? Ayat-ayat Allah, melupakan perintah-perintah Allah, melupakan aturan-aturan Allah. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-51, bagaimana nasib orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah kelak akan melupakannya di hari kiamat. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim madza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Iya. Maka Allah kelak akan melupakan orang-orang yang lupa di dunia ini. Di antaranya apa? Lupa untuk berzikir, mengingat Allah. Maka itu akan menjadi penyesalan. Bahkan dulu di dunia, karena lupa kepada Allah, nanti kelak manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Buta nang donya mungkin hanya sekian tahun. Kalau buta di akhirat selama-lamanya. Mending buta nang dunya timbangane buta nang akhirat. Baik. Mungkin ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan bahas hadis berikutnya. Ada 2 hadis yang belum tersampaikan. Baru setelah itu kita akan memasuki bentuk-bentuk zikir dan doa sehari-hari yang biasa kita baca dan kita amalkan. Dimulai dari zikir dan doa ketika bangun dari tidur. Karena awal kehidupan itu ketika orang bangun. Seperti Adam, awal kehidupan Adam ketika dia bangun dari kematian. Begitu Allah meniupkan ruh, maka Adam bangun. Bangun dari tidurnya yang tidak lain adalah kematian pertamanya. Sebelum kematian keduanya. Karena manusia itu mati 2 kali. Kematian sebelum lahir ke bumi ini bagi seluruh umat manusia. Bagi Adam kematian pertama yaitu kematian sebelum ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Maka
doa dan zikir pertama kali yang diucapkan oleh Adam, siapa yang tahu? Kalimat apa? Alhamdulillah. Itu yang diucapkan oleh Adam ketika bangun dari tidurnya. Kenapa? Karena dia begitu bangun langsung wahing. Apa wahing? Bersin. Begitu bangun, hasying. Alhamdulillah. Itu kalimat pertama yang diucapkan Adam alaihissalatu wassalam. Makanya di sini yang akan diawali pembahasan ini yakni kalimat doa dan zikir ketika bangun tidur. Bagaimana kalimat bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Ya, dan inilah sebaik-baik doa, alhamdulillah. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. No. Ya. Nah, ada yang larang kok, Bu. Monggo. Lu karo aku acara. Nggak boleh, Bu, sosialita itu, Bu. Hah? Lu lah ngenyang. Kas. Bu, meskipun dekat, usahakan dengan mahram, ya kan? Apalagi di tempat-tempat rekreasi. Kalau makan itu biasanya di tempat kuliner nggak? Banyak orang datang nggak? Kata Nabi, wanita itu kalau keluar rumah itu mengundang fitnah laki-laki. Bu, perhatikan sabda Nabi, buka Tirmidzi 1173. 1173. Silakan. Dari Abdullah, dari Nabi SAW beliau bersabda, perempuan adalah aurat. Al-mar'atu aurat. Perempuan atau wanita itu aurat. Berarti kalau wanita itu sebagian atau keseluruhan? Nek sikile tok dipotol, bukan ya kan? Masa wanita itu jenenge sekel. Yang namanya wanita itu mulai dari atas sampai bawah. Semuanya itu aurat. Bahkan tidak ada dalil bahwa suara wanita itu aurat. Yang ada itu fisiknya. Bukan suaranya, fisiknya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua aurat. Al-mar'atu aurat. Wanita itu aurat. Kenapa sih? Lanjut. Ketika perempuan keluar, maka syaitan menghiasinya dalam pandangan lelaki. Nah, ini cukup sebagai bekal untuk kita. Idza kharajatil mar'a, apabila wanita keluar dari rumahnya menuju ke sebuah tempat, istashrafahash syaitan, maka syaitan akan menghiasi wanita itu di hadapan laki-laki atau dalam pandangan laki-laki. Sing ga ayu ketok, sing ayu Ketok elek. tambah ayu. Bahayanya kan itu. Pengalaman contoh. Misalnya Pak Harto. Justru sing tua sing digawe contoh nek sampean bahaya. Contoh, kita jalan Pak, di hadapan kita juga ada berjalan di arah yang sama. Tapi kita di belakang, perempuan itu di depan. Pakai jilbab tertutup rapi. Dari atas sampai ke bawah warna hitam, ya kan? Ketika kita berjalan cepat melewatinya, sampean noleh enggak? Oh, ngelirik. Lo durungokno. Gak noleh tapi apa? Ki wong tuwa lho iki. Ki wong tuwa, makane sing tak gawe contoh wong tuwa. Iku sik gelem ngelirik. Meskipun begitu digelirik, lo tuwa. Pernah enggak? Dari belakang ketok sik langsing, ya kan? Tapi hitam, dari atas ke bawah hitam.
Kelihatan ketokane sik enom iku bareng didelok. Nah, itu contoh bahwa apa? Seorang itu akan terfitnah dengan kehadiran siapa? Dengan hadiran wanita. Ketika wanita itu di luar rumah, makanya Nabi menganjurkan bersama kalau ada mahramnya, ono bojone, wani enggak ngelirik? Enggak titik tok. Enggak, apa nggawe spion. Ya, jadi itu. Jadi Bu, begitu Bu. Kalau ibu-ibu semuanya tanpa mahram ya, semuanya wanita, terus makan di tempat rumah makan terenak, terhebat dan sebagainya. Di situ pasti ada laki-laki enggak? Pasti akan jadi fitnah laki-laki yang ada di sana. Kon gak tau obrolane wong lanang. Iku lho rek sing bahaya itu. Berarti ini sumber dosa. Sumber dosa bagi siapa? Bagi laki-laki. Maka kita sebagai penyebab sumber dosa itu, kita pun dapat andil dosa. Makanya ditutup dengan apa? Berpakaian syar'i plus dengan mahram. Meskipun gak ada mau Purwodadi Jawa Tengah atau Jawa Timur? Oh, meskipun di sana ya kan. Bu, yang lain monggo. Satu lagi boleh, monggo Pak, silakan Pak. Nggih. Iya, nggih. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pahala tersebut bisa diterima kita? Ya, baik. Amalan Ramadan yang sudah kita lakukan, mulai dari sholat, puasa, zakat, infak, sodako, ngasih takjil, baca Quran, itikaf, umroh Ramadan. Wah, luar biasa. Pertanyaannya, apakah amal kita diterima? Tidak ada yang tahu. Nabi sendiri tidak pernah menunjukkan ciri-ciri orang yang diterima amalnya. Tidak ada. Nabi tidak pernah menyabdakan dalam hadisnya. Allah tidak menyebutkan dalam Quran bagaimana ciri orang yang diterima amalnya. Kalaupun ada, itu pendapat ulama. Maka kata ulama, inna min alamatil qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda diterimanya amal kebaikan seseorang yaitu kebaikan sesudahnya. Itu pendapat, bukan sabda Nabi. Ya, tapi justru kalau Allah tidak menunjukkan, itu artinya bahwa kita ini dikondisikan oleh Allah supaya memiliki dua sifat. Apa? Sifat takut dan sifat harap. Khauf dan roja. Khauf, takut kalau ibadah kita tidak diterima, dan roja, berharap supaya ibadah kita diterima. Dan ini harus berkumpul dalam satu tempat, yakni apa? Al-khaufu ma'ar roja. Takut yang disertai dengan harap. Dan ini tampak dalam doa yang kita ucapkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Baqarah 127. Wahai Rabb kami, terimalah amal perbuatan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya para sahabat ketika setelah Ramadan, karena tidak ada keyakinan yang pasti bahwa amalnya diterima, mereka ketika ketemu saling mendoakan. Bagaimana mendoakannya? Taqabbalallahu minna wa minkum, itu doa. Wahai Allah, terimalah amal kami dan amal kalian. Ya, terimalah amal kalian, taqabbalallahu minna wa minkum.
amal kami dan amal kamu. Saling mendoakan itu. Dijawab taqabbal ya Arif. Nah, taqabbalallah itu ucapan, karena itu doa, bukan tulisan. Yang umum kan tulisan, berarti durung dungo. Apa meneh hanya share tok. Ya kan? Copy paste, template, share, taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti dia enggak dungo, nek nge-share tok. Sing betul itu diucapkan, telepon, taqabbalallahu minna wa minkum ya, itu baru saling mendoakan. Mungkin barangkali yang nulis itu dapat pahala atau pahala doa, itu mek sing nulis tok. Sapa? Tukang cetak. Iku berarti sing donga. Nek awak dhewe gak melok donga, mek nge-share tok. Oleh karena itu kalau ada kematian jangan nulis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena istirja itu diucapkan, bukan ditulis. Ya kan? Kalau ada kematian umumnya gimana? Ditulis nggak? Ditulis. Itu berarti belum istirja. Yang benar itu apa? Nek perlu video apa? Voice note. Bismillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu baru. Duduk tulisan paling gampang. Kita dianjurkan istirja ketika ada saudara kita kena musibah. Ya. Baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semepat ya.